Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemandio Mariunani, NIM C1K020036, Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Dalam video ini saya akan menyampaikan masalah praktikum acara 3, transport zat, osmosis, dan plasmolisis. Yang akan menjadi pembahasan dalam praktikum ini, yang pertama, apa itu osmosis, yang kedua, apa itu plasmolisis, yang ketiga, penjelasan tentang perbedaan kentang dengan konsentrasi yang berbeda, 4, perbedaan sel Rio discolor yang direndam larutan gula. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonis ke konsentrasi tinggi atau hipertonis. Plasmolisis adalah proses kontraksi atau penyusutan protoplasma sel tumbuhan dan disebabkan oleh hilangnya air dalam sel. Yang ketiga, penjelasan tentang perbedaan kentang dengan konsentrasi yang berbeda. Yang pertama, potongan kentang yang direndam dalam larutan 0% akan terasa keras karena tidak ada larutan yang keluar dari kentang, sehingga kentang tetap dalam keadaan keras. Potongan kentang dengan larutan gula 5% mengalami sedikit penyusutan, sehingga larutan kentang dalam keadaan hipotonis berpindah ke konsentrasi hipertonis, sehingga kentang terasa agak lembek. Yang ketiga, potongan kentang dengan larutan gula 30% mengalami penyusutan. Zat yang berbeda di dalam kentang keluar ke larutan gula konsentrasi tinggi atau hipertonis dan mengakibatkan kentang menjadi sangat lunak. Perubahan ukuran tersebut tidak hanya bertambahnya ukuran. Hal ini dapat terjadi karena sifat larutan yang hipotonis maupun hipertonis terhadap kentang. Pada larutan gula, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan gula, sehingga air yang ada pada kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Untuk selanjutnya, masalah perbedaan sel Rio discolor yang menggunakan larutan gula. Sel yang menggunakan larutan 0%, daun Rio discolor masih terlihat normal. Sel yang menggunakan 5%, larutan gula terlihat sedikit mengalami plasmolisis. Dan larutan 30% gula sangat banyak dan hampir setengah mengalami plasmolisis. Dengan meningkatnya jumlah konsentrasi gula, maka peristiwa plasmolisis akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena potensial air yang berbanding lurus dengan potensial osmotik. Dengan demikian, plasmolisis akan terjadi jika pelarut di dalam sel lebih tinggi dibandingkan di luar sel. Plasmolisis insipient adalah ketika volume vakuola dapat untuk menahan protoplasma agar tetap menempel pada dinding sel tersebut. Terjadi plasmolisis sebagai yang ideal. Maksudnya adalah saat sel yang mengalami plasmolisis sebesar 50%, maka akan terdapat sel yang tidak mengalami plasmolisis sebesar 50% pula, sehingga tercapai suatu kondisi seimbang di antara keduanya, yang dapat berarti pula menandakan bahwa konsentrasi di luar sel dan konsentrasi di dalam sel setimbang. Potensial osmotik larutan penyebab plasmolisis insipient setara dengan potensial osmotik di dalam sel setelah kesetimbangan dengan larutan tercapai. Mungkin sekian untuk laporan praktikum acara 3 mengenai transport zat, osmosis, dan plasmolisis. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.